Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janeta Salsabila Faridman. Saya sudah berada di depan Monas dalam aksi Kamisan. Kami akan mewawancarai dua orang. Di sebelah saya ada rekan saya bernama. Saya Aditya Jaya Sanusi. Saya Artika Sarianjani. Saya Fahri Ahmad. Dan di belakang kamera ada Syifa Aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mewawancarai dengan Ibu siapa? Saya Sumarsi, Oke. ibunya Mawan. Nama lengkapnya BR Nurma Irfan, mahasiswa Atmajaya Jakarta, jurusan Ekonomi Akuntansi, tetapi kuliahnya hanya sampai semester kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi 1, 13 November 1998. Tragedi Semanggi itu adalah gerakan mahasiswa di dalam mengawal pelaksanaan agenda reformasi dan demokrasi. Oke, terima kasih ya Ibu sudah ngasih tahu. Jadi kami akan ngasih soal ke Ibu, pertanyaan. Kita akan menanyakan tentang aksi Kamisan kepada Ibu ya. Yang pertama itu ada motivasi apa para peserta untuk terus mengikuti aksi Kamisan hingga sekarang? Kalau motivasi dari mereka peserta saya tidak tahu, Ya. tetapi bagi saya aksi Kamisan itu menginspirasi anak-anak muda untuk kritis terhadap permasalahan rakyat, sehingga aksi Kamisan itu tumbuh di berbagai kota dan juga di berbagai negara. Menurut catatan saya ada 86 kota ada aksi Kamisan, tetapi ada yang berlanjut dan ada yang tidak berlanjut. Jadi mereka datang ke sini atas dasar kesadaran, kata di dalam kami mengundang aksi Kamisan hanya melalui Instagram dan Twitter saja. Oke. Pertanyaan kedua untuk Ibu, menurut Anda apakah aksi Kamisan masih efektif dalam menyuarakan keadilan bagi korban pelanggaran HAM? Ya, menurut saya efektif karena apa? Karena kalau tidak ada aksi Kamisan, Presiden SBY tidak akan membentuk namanya tim penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, tetapi kami tolak karena arahnya adalah arah ke impunitas. Presiden Jokowi tidak akan membentuk namanya Komite Gabungan Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi, tidak akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional, tidak akan membentuk tim terpadu, dan juga tidak akan menerbitkan Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran berat HAM masa lalu yang kami tolak melalui aksi Kamisan dan berhasil. Dan dengan aksi Kamisan kami surat kepada Presiden itu setara dengan setara dengan surat banding keatasan Jaksa Agung ketika kami menggugat Jaksa Agung atas pernyataannya di Komisi 3 DPR bahwa peristiwa Semanggi 1 dan peristiwa Semanggi 2 sudah ada keputusan DPR bukan pelanggaran berat HAM, seharusnya DPR seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti ke pengadilan HAM ad hoc. Kami menang di tingkat pertama, tetapi di tingkat kedua kami kalah karena memang kesalahan kami ketika surat banding administrasi itu menggunakan surat terbuka, dan itu yang dipermasalahkan oleh pengacaranya si Jaksa Agung ST Burhanuddin bahwa surat banding administrasi itu tidak boleh menggunakan surat terbuka. Dan di samping itu, menurut Komisi Yudisial juga ada prediksi Jaksa Agung akan main di tingkat banding karena Mahkamah Agung tidak mengadakan sidang, bukan Mahkamah Agung ya, petun yang tingkat yang lebih tinggi ya, pengadilan tinggi itu tidak mengadakan sidang, hanya mempelajari proses perjalanan sidang di pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ada manfaatnya aksi Kamisan itu. Bagaimana sih respon pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan dalam aksi Kamisan selama ini, Bu? Ya, selama ini memang pemerintah pemerintah tidak melaksanakan, tidak mematuhi Undang-Undang Dasar 45 pasal 28I ayat 4 yang menyatakan bahwa penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dia ingkar, sebagai contoh dalam persidangan di Petun, berkas penyelidikan peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2, 8 kali terjadi bolak-balik berkas penyelidikan dari Jaksa Agung ke Komnas HAM. Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Jampitsus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pernah mengumumkan bahwa penyelidikan Komnas HAM untuk peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2 dan Trisakti dinyatakan hilang. Itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara impunitas, negara yang melindungi para penjahat, baik penjahat HAM maupun koruptor. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apa sih, Bu, tantangan terbesar yang dihadapi penyelenggara dan peserta dalam mempertahankan aksi ini setiap minggu? Tantangan terbesar adalah tidak ada kemauan negara untuk mempertanggungjawabkan kasus-kasus pelanggaran berat HAM ke meja pengadilan, dan juga tidak adanya kemauan negara untuk mensejahterakan rakyat. Banyak janji-janji yang tidak dipenuhi, terutama janji-janji kampanye. Bagaimana kita mendengar bahwa janji Jokowi yang tidak akan menambah utang negara, kenyataannya hutangnya bertumpuk-tumpuk. Janji pemberian EBG banyak yang keracunan, dan ketika ribuan yang keracunan, Prabowo mengatakan yang keracunan hanya 0,000000%. Itu menunjukkan bahwa Prabowo adalah orang yang tidak menghormati nyawa manusia. Kita lanjutkan pertanyaan yang terakhir. Menurut Ibu, bagaimana sih peran generasi muda dalam melanjutkan semangat dan tujuan aksi Kamisan? Ya, peran generasi muda, ya mereka harus mempersiapkan diri, karena pada saatnya nanti anak-anak muda akan menjadi pemimpin bangsa dan negara ini. Melalui aksi Kamisan bisa dipakai sebagai alat untuk memperkaya diri, karena bagi saya masa depan tidak ditentukan dari meja sekolah, dari meja kuliah, tetapi juga dibentuk kegiatan di masyarakat. Mungkin sekian wawancara kita dengan Bu Sumarti, dan terima kasih banyak Bu Sumarti telah meluangkan waktunya. Sumarsi, maaf, telah meluangkan waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Sukses semuanya. Jadilah nantinya pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan golongannya. Ya, sekian dari kami, dari kelompok kami, yaitu sudah menyelesaikan wawancara aksi Kamisan pada sore hari ini. Jadi, terima kasih banyak. Ya, jadi saya Adit pamit. Saya Rara pamit. Saya Tika pamit. Saya Ahmad pamit. Dan yang di belakang layar, Janeta, kita semua pamit undur diri. Terima kasih.